Dirjen ya, yang telah mengundang saya untuk malam ini berbagi bersama Bapak Ibu para pejuang UKM. Nama saya Stefanus, saya juga sama UKM. Kalau di Singapura sebutnya Small Medium Enterprise. Jadi dari Indonesia sampai ke Singapura sejak 2008 ya, jadi udah 13 tahun. Jadi tadi presentasi saya udah ada Bu? Belum dikirim Pak. Oh belum dikirim. Oke. Sebentar Pak. Sebentar, saya udah kirim. Dikirim sebenarnya atau? Ya, sebentar saya kirim ke. Saya baru terima. Ya, sambil menunggu, intinya Pak Beni dan teman-teman, malam ini saya akan berbagi sedikit dari perspektif yang agak sedikit berbeda ya. Jadi dari perspektif di Singapura, kondisi terakhir di Singapura, dan juga bagaimana kita bisa bersama-sama meningkatkan kolaborasi ini ke next level ya. Jadi sama seperti Bapak Ibu, untuk sebuah UKM bisa go global itu memang perlu proses. Sama seperti kami juga waktu dari Indonesia bisa migrasi ke sini, dan waktu di sini kita juga banyak berhubungan dengan para UKM, dan karena kami pun juga masih small medium enterprise. Nah, yang pada malam hari ini akan cepat aja, nanti untuk lebih lanjutnya akan banyak ditanya jawab. Kalau presentasinya bisa Pak? Mas Duduk, tolong ditampilkan, saya udah kirim ya. Mas Duduk. Oh ya, baik Pak. Oke. Bapak Ibu juga bisa dicek di website ya, bisakita.com. Itu ada di website tentang sejarahnya. Nah, pada malam ini sebenarnya bagaimana perluasan pengembangan pasar di luar negeri, saya akan cerita sedikit dari yang sisi bagaimana pelaku usaha di Singapuranya ya. Kalau misalnya enggak, saya bisa share Pak. Atau sudah bisa Pak, silakan Pak. Oke. Bisa ya Pak? Silakan. Minta di ini Pak di jadi co-host. Mas Duduk tolong Pak Stefanus jadi ini aja jadi co-host. Atau Pak Peter bisa bantu. Sudah Pak. Udah ya. Oke. Saya share aja sekarang ya Pak. Ya silakan Pak. Nah ini sharing pada malam hari ini. Saya akan cepat aja. Ini Singapura saat ini dari tanggal 16 Mei sampai 13 Juni ini semuanya masuk kembali ke lockdown lagi Pak. Jadi phase 2. Jadi semua masuk mall segala macam harus safe distancing dan sebagainya. Ini memudahkan buat otoritas untuk mengetrack dari mana asal muasalnya virus. Tapi kita buat para pelaku usaha itu sangat berat Pak, karena harus tinggal di rumah terus. Nah, saya akan cerita sedikit Singapura ini seperti apa. Diperkirakan penduduknya itu sampai 6,9. Kalau mengacu judul pada malam hari ini, cara jitu untuk masuk ke pasar Singapura. Singapura ini bukan negara besar, tapi sebagai salah satu stepping stone. Tadi saya setuju dengan Ibu Setia dan tadi Mas Denny ya yang sudah cerita bagaimana UKM. Terus Singapura ini sebagai salah satu tempat di mana kita bisa expand the business terus bisa kemana-mana gitu, bukan hanya di Singapura karena pasarnya tidak terlalu besar. Tapi jangan lupa juga ada sekitar 250.000 orang Indonesia atau diaspora Indonesia di Singapura yang mungkin kita bisa explore kolaborasinya. Nah untuk Singapura sendiri dalam waktu sekitar 10 tahun ke depan sampai 2030 negara ini punya planning yang cukup signifikan ya. Jadi tempat-tempatnya udah diatur di mana sentra-sentra untuk industri, sentra untuk bisnis, sentra untuk teknologi, termasuk sentra-sentra UKM. Nah, saya cerita sedikit sebelum COVID-19, ini adalah produk-produk Indonesia yang sudah ada di sini. Ada sekitar 70-an
toko-toko atau perusahaan-perusahaan yang menjual barang-barang Indonesia seperti ini. Ini bisa dilihat cukup familiar nama-namanya. Dan semua negara Singapura sekarang sedang masuk ke tahap untuk dari digitalisasi menjadi ke digitization. Jadi semuanya yang tradisional semua karena corona ini membunuh semuanya. Bukan cuma kita di Indonesia tapi di Singapura juga. Jadi semua larinya ke offline to online ya. Dan saya untuk memasuki pasar luar, terutama daerah Singapura ini, kita harus punya pemikiran jangan hanya tradisional bisnis. Jadi old mind-nya mesti sedikit di-shift ke bagaimana integrated. Bukan hanya sekedar, saya sudah bisa jual di multi-channel, tapi bisa juga ke omni-channel. Karena kalau tidak, kita akan tetap ketinggalan, Pak. Nah, itu aja yang. Nah, saya akan sedikit gambarkan permasalahan yang ada di Singapura saat ini, faktanya ya. Jadi harga barang tidak sebanding dengan biaya kirim. Ya. Terus juga just tip itu lagi berkembang, tapi tidak sustainable karena kalau ketahuan ya buat kami yang tinggal di sini jadi problem. Terus di sini juga biaya rental mahal, manpower juga mahal, warehouse-nya juga mahal, packaging-nya juga lumayan mahal, permodalan dan juga kurangnya dokumentasi perizinan. Ini saya rangkum. Dan kadang-kadang UKM perlu ada cerita yang menarik. Tadi saya lihat ada beberapa UKM yang sudah punya cerita yang menarik ya. Yang ke-10 adalah perlunya untuk punya local partner ya. Kami mencoba menjadi salah satu lah. Nah, ini yang dilakukan ya. Dulu ya sebelum COVID paling banyak adalah melakukan hal ini ya untuk solusinya. Ikut eksibisi rame-rame karena jangan lupa bahwa harga barang sewa di sini dengan harga di luar Singapura kadang-kadang terlalu beda jauh ininya harganya. Juga bukan network dengan local partner dan perlu ada market research. Ini salah researchnya, E-nya kelebihan. Terus ada mencari distributor dan juga perlu dipikirkan bagaimana konsolidasi pengiriman barang. Gitu. Dan kalau bisa kita bisa setup toko atau galeri kolaborasi rame-rame. Dan yang juga bisa ada regular kombinasi toko online dan offline yang seperti mungkin Bapak Ibu sudah lakukan di dalam negeri ya. Tapi kalau di luar itu lebih bagus gitu. Yang 8 bisa dengan teknologi, misalnya dengan vending machine. Saya akan tunjukkan sedikit gambar-gambarnya biar lebih gampang. Ini beberapa toko yang cukup dekat dengan kami dan kami kadang-kadang suka bekerja sama, naruh beberapa barang di tempatnya atau dari Indonesia untuk test market. Kita bisa lewat shop atau kafe yang ada di Singapura. Ini contohnya. Dan Bapak Ibu bisa bayangkan kafe-kafe seperti ini banyak yang bekerja sama dengan peternakan atau perkebunan kopi di Jawa Barat atau di mana. Ini salah satu yang bisa menjadi salah satu contoh bagaimana sinergi antara UKM dengan diaspora. Dan kami juga selama sebelum COVID sering sekali setiap minggu kita bikin acara kopi darat, ngumpul, nanti ada acara-acara. Tetapi sekarang memang challenge-nya setelah COVID ya, kita harus mulai mikirin gimana caranya untuk meminimalisir kontak fisik gitu. Karena dulu tiap minggu kita bikin atau ada pameran itu mudah dari Jakarta ke Singapura 1 jam 15 menit atau 25 menit. Lebih lama daripada luar ke dari Cengkareng misalnya ke kota gitu misalnya. Ini contoh. Ini tolong ya admin tuh ada ini apa ada goretan ya mungkin bisa dilihat. Nah, ini juga contoh-contoh kegiatan bahwa yang kita lakukan. Nah, mungkin buat para UKM penting sekali untuk membuat kemasan dari Indonesia sampai sini sudah memenuhi standar ya. Contohnya ini yang saya tunjukkan. Ini dari Indonesia yang mana ada logo produsennya, ada nama produknya, ada bahasa Indonesia. Kalau target market kita orang asing ya lebih baik ada bahasa Inggrisnya. Terus juga ada beberapa contoh misalnya ada barcode-nya atau ada syarat kemasan ecerannya dan sebagainya. Ini saya tunjukin nanti bisa di-share. Juga bisa dilihat kalau bisa dari Indonesia sampai ke sini itu produknya itu udah dibikin dalam waktu
dalam satu palet. Ini kebetulan ada rekan saya, salah satu kepala Bank Indonesia sebelumnya juga yang kami bantu waktu berapa tahun lalu. Kita sampai survei ke tempatnya bagaimana ngelihat dari packaging di supermarket di sini. Dan ukurannya sendiri udah diatur. Terus juga kita bisa melakukan guerrilla marketing ya dengan menitipkan beberapa produk-produk Bapak Ibu ada di tempat-tempat tertentu. Tapi yang saya cerita ini sebelum COVID ya. Jadi artinya tidak sustainable selama ini karena setelah COVID kita nggak bisa kumpul-kumpul seperti ini lagi. Jadi apa yang kita lakukan adalah kita melakukan kombinasi ya dari traditional events menjadi hybrid events. Jadi banyak acara-acaranya itu berhubungan sama kombinasi antara online dan offline. Ini yang kita lakukan sejak beberapa tahun lalu sampai saat ini kita mempertemukan antara startup dan para investor. Nah, mudah-mudahan nanti ke depan kalau ada permintaan bisa kita lakukan hal yang sama. Dan bisa juga kita berpikir gimana caranya kita melakukan dengan bantuan teknologi gitu. Karena bayar rental mahal, nyari orang susah, kita menggunakan teknologi lewat seperti ini, lewat vending machine. Nah, ini rencana kita ke depan ya adalah kita mau membuat 3 jenis bisnis. Yang satu adalah kita akan fokus ke community integration, terutama antara orang lokal dan orang diaspora dan orang foreigner yang ada di Singapura. Juga akan fokus sama produk-produk yang green teknologi ya. Jadi kalau produk-produk UKM Bapak Ibu yang ke depan trennya itu kita sedang mencari yang green atau misalnya contoh plastic atau biodegradable product atau kita bisa rame-rame membuat namanya House of Indonesia. Ini yang kita lagi sedang garap bersama dengan teman-teman pengusaha. Karena setelah COVID ini banyak sekali pengusaha yang juga berat. Itu aja Bapak Ibu dari saya. Nanti untuk lebih jelasnya kita akan bisa tanya jawab aja. Makasih. Baik, terima kasih, thank you. Ini presentasinya sangat menarik sekali Pak Stefanus. Mengingat sekarang sedang lockdown lagi ya Pak ya, Singapura. Betul Bu, sampai tanggal 13 sampai Juni tanggal 13 ya. Ya, karena Malaysia juga melakukan hal yang sama ya Pak ya. Berarti semua terpending gitu ya Pak ya. Betul. Ya, baik. Baik, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, kita masuk kepada narasumber kita yang terakhir yaitu Ibu Ami dari ITPC Brazil. Silakan Ibu. Terima kasih Bu Hartianti, Bapak Ibu, teman-teman, selamat malam dari Hotel Karantina. Saya Ami, Kepala Indonesian Trade Promotion Center Sao Paulo. Nah, sebelum saya mulai, ya, nanti saya akan cepat bacakan PPT-nya, berikan masukan untuk teman-teman supaya gimana caranya bisa masuk ke pasar Brazil. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri ITPC itu apa gitu ya, sekaligus nanti menjawab saran dari Bu Dewi, Bu Setia Puspita. Dewi. ITPC itu adalah agen pemerintah. Kami ini bentukan dari Kementerian Perdagangan berkolaborasi dengan Kementerian Luar Negeri. Jadi kalau saya ditugaskan di Brazil, SK saya ada 2, dari Menteri Luar Negeri dan dari Menteri Perdagangan. Kerjanya apa? Kerja kami itu sebetulnya simpel saja, menjadi fasilitator terjadinya hubungan bisnis antara produsen kita di Indonesia dengan para di Brazil. Ya, makasih Mbak Nora. Jadi itu kerjanya. Apa saja kami lakukan untuk mempromosikan, mengajak, membujuk, memperkenalkan, melakukan business matching antara potential buyer di Brazil dengan pengusaha kita di Indonesia. Pengusahanya bisa UKM, bisa produk rumahan, atau perusahaan-perusahaan besar sekelas Unilever, Indofood, Sinarmas, dan lain sebagainya. Yang penting hanya 3. Ada company profile, ada legalitas berusaha, dan ada katalog produk sesuai yang diminta oleh buyer. Pertanyaannya dari Bu Setia, Bu Ami, kalau bisa dalam setahun KBRI diberi target minimal 2 aja produk Indonesia yang diekspor. Bu, Bapak, saya ini jangankan 2, target kami itu indikatornya ada 40 item lebih, ya. Dan itu dikontrolnya per minggu, per bulan, per 3 bulan,
per 6 bulan, per tahun, per sewaktu-waktu pimpinan minta. Ya, jadi kami ini sangat berat di era sekarang. Kalau dulu masih bisa bikin laporan sembarangan gitu ya. Kalau sekarang benar-benar verifikasinya melibatkan banyak pihak, termasuk Itjen. Itjen itu seperti BPK, KPK-nya Indonesia ya. Kalau di Kementerian Itjen itu adalah KPK-nya. Jadi kami nggak bisa sembarangan. Ada yang dikejar tiap tanggal 15, ada yang setiap hari Kamis sebelum jam 3 sore. Laporan itu semuanya substansi. Ya, berapa promosi, berapa bisnis meeting, berapa UKM yang sudah dibantu, bagaimana hasilnya, bagaimana imbal dagang yang sudah dijajaki. Sampai imbal dagang pun kami urusi. Sampai kasus anti dumping pun kami urusi. Nah, jadi itu. Belum lagi transaksi yang berupa materi, berapa nilai pameran yang sudah kamu selesaikan, berapa minimal 10 produk high-end baru yang bisa kamu perkenalkan, berapa produk dan lain sebagainya berapa. 40 lebih indikatornya terukur jelas dan di ranking, dinilai. Saya itu masuk ke ITPC Sao Paulo bulan Agustus, dilantik September. Statusnya ITPC Sao Paulo itu ranking 36 dari 42 perwakilan perdagangan. Dalam waktu 2,5 bulan naik menjadi ranking 12, alhamdulillah. Dengan sisa anggaran yang tersisa. Jadi perjuangan masih panjang. Kami masih terus berupaya. Kami ini adalah pelayan dari teman-teman UKM, so do not worry. Apapun yang kami lakukan di kantor ITPC, mindset-nya adalah teman-teman terlayani. Ekspor naik, UKM maju. Jadi jangan takut ya. Boleh di-share Pak Dudu? Boleh di-share, kita masuk. Saya akan cepat. Teman-teman tahu ya basicnya Brazil seperti apa. Nanti kita akan tanya jawab aja. Ada informasi penting nanti yang saya sampaikan berdasarkan survei saya selama 10 bulan menjabat di sini. Nanti itu yang penting yang teman-teman harus tahu. Ya, silakan ini peluangnya. Silakan dilanjut. Silakan dilanjut. Kita perlu tahu dulu ya, antara Indonesia dengan Brazil, Bapak Ibu, kesamaannya banyak, hampir mirip. Karakteristik penduduknya, luas wilayah, dan lain sebagainya. Lanjut. Kalau Indonesia itu penduduknya ada 268 berdasarkan data. Silakan lanjut Pak Dudu. 268 juta berdasarkan data dari Kemendagri sensus penduduk tahun lalu. Brazil itu 212. Kalau Indonesia luas wilayahnya 5 juta, Brazil itu 8 juta. Ya. Orangnya sama kayak kita, ramah, seneng ngobrol, seneng minum kopi sambil chatting gitu ya. Mereka ini kenapa salah satu penyebab COVID tertinggi di Brasil? Karena mereka nggak suka online tuh nggak suka. Maunya tuh duduk jagong, ngobrol, minum kopi, makan feijoada. Feijoada tuh makanan khas di sini ya, campuran antara kacang merah dengan babi. Mereka suka banget. Ya, minum bir di sini. Makanya susah gitu melarang social distancing, melakukan social distancing di Brasil karena orangnya seperti kita, sukanya bareng-bareng terus gitu, ya. Nah, salah satu karakteristiknya orang Brazil yang lain adalah setia terhadap produk yang dia suka. Selanjutnya, Bapak Ibu, buyer-buyer yang datang ke kantor ketemu saya itu adalah buyer-buyer yang mainnya sudah di atas 10 tahun loh. Lalu saya tanya, loh kamu sudah 10 tahun sudah punya kok suppliermu gitu. Kenapa kok kamu cari sekarang? Karena kualitas produk menurun terus. Itulah persoalannya teman-teman kita itu, kualitas produk tidak dijaga, harga main seenaknya karena dia pikir udah 10 tahun kok lo tergantung sama gua. Mereka nggak tahu bahwa supplier misalnya charcoal tuh ratusan di Indonesia, dengan gampang dia bisa hubungin saya dan saya akan berikan alternatif lain. Ya, neraca perdagangan kita defisit, Bapak Ibu. Kita kebanyakan impor dari Brazil. Impornya memang produk-produk yang substansial ya, seperti raw sugar. Kita masih banyak mengimpor dari sini, dan daging sapi. Nah, yuk datang ke Brazil. Saya katakan ke teman-teman, kita ini punya grup UKM WhatsApp namanya Sobat UKM Indobras, Indonesia Brazil. Kita mulai bentuk itu tahun lalu ya, November, dari mulai 1 peserta sekarang sudah hampir 180 peserta UKM aktif.
Dan saya bangga dengan teman-teman ya. Semoga nanti dengan kolaborasi kami ini improve nih grafiknya. Tidak defisit, kita surplus mudah-mudahan. Lanjutnya. Nah, kalau berdasarkan data statistik Ibu-ibu ya, trade map, Bapak Ibu sorry. Trade map inilah top produk ekspor Indonesia ke Brazil. Data statistik manapun Bapak Ibu akan temukan akan temukan list produk ini. Ada natural rubber, ada benang sintetis. Ini dulu yang main terbesar itu Sritex ya. Nanti saya cek pertengahan tahun apakah Sritex masih, mengingat statusnya Sritex sekarang yang lagi gonjang-ganjing gitu ya. Alas kaki kita nomor 2 di bawah Cina. Kalau yang sepatu olahraga kita sepatu olahraga kita nomor 2 di bawah Cina. Sepatu biasa ya, pantofel, sepatu kerja kita nomor 3 setelah Cina, Vietnam. Ya, palm oil banyak sekali permintaannya, nanti ada di belakang. Spare part motor ini yang bagian-bagian motor itu ya. Ada kelapa kopra. Nah, kelapa kopra ini banyak, desiccated coconut, shredded coconut, cocoa sugar, palm sugar, dan lain sebagainya. Di sini tinggi sekali dan terkenal, kita kualitasnya nomor 1. Selanjutnya. Nah, selain itu kita punya produk potensial, Bapak Ibu. Apa sih yang dimaksud produk potensial? Artinya Brazil ini dia beli dari dunia, tapi nggak beli dari Indonesia. Pada saat yang bersamaan, Indonesia ini menjual produk yang sama, tapi nggak dibeli oleh Brazil. Itulah produk potensial. Apa aja? Kita punya 4.631 pos tarif yang berpeluang memenangkan pertarungan pasar di Brazil. Karena Brazil butuh itu, tapi dia nggak tahu, dia nggak belinya dari Indonesia. Jadi kalau saya nyimak berita tuh, saya paling senang menemukan berita bahwa Cina berantem sama Brazil. Vietnam nggak lagi mesra dengan Brazil, Amerika apalagi. Karena apa? Disitulah peluang produk kita menjadi substitut. Gitu ya. Tapi belum. Jadi mereka perang aja di media, tapi barang masih terus masuk. Selanjutnya. Nah, ini tadi yang saya bilang ada 10. Kita sebenarnya punya kesempatan, tapi memang nggak banyak barangnya di sini, karena mereka belinya kalau rumput laut tuh belinya dari Korea, belinya dari Vietnam. Dulu keragenan kita itu nomor 1, banyak ekspornya ke sini. Dipakai sama pabrik. Lalu kemudian ini cerita pelaku usahanya ya, pabrik dari A yang merasa tersaingi, dia beli pabrik B yang beli barang dari kita. Sudah itu dia hancurkan sendiri pabriknya, supaya nggak punya pesaing. Jadi saya nggak ngerti itu istilahnya apa ya dalam ekonomi. Rival apa gimana saya nggak ngerti. Dia beli satu pabrik untuk dihancurkan supaya dia jadi satu-satunya pemain. Ya, selanjutnya. Nah, ini yang ingin saya highlight di pertemuan malam ini. Bapak Ibu UKM, inilah peluang Bapak Ibu yang bisa kami layani saat ini. Ya. Top 2 itu adalah nomor 1, nomor 2. Charcoal coconut briquette dan desiccated coconut. Ini tiap hari permintaannya datang. Ya. Karena apa? Charcoal coconut briquette kita is the best one. Durasi apa sih istilahnya masa bakarnya itu? Ada yang 2 jam, ada 4 jam. Kalau burning time-nya ya, benar-benar, makasih. Nah, saya bandingkan ya, punyanya Vietnam dengan punyanya kita. Itu dari struktur produk punya kita tuh padat, warna hitamnya solid gitu ya, dan bagus. Harap diingat, semua charcoal yang masuk ke Brazil bentuknya nggak ada yang kubus ya Bapak Ibu, bentuknya heksagonal. Nggak mau orang ini. Jadi jangan nawar kubus aja deh, nggak akan laku. Kemarin kita sudah bisnis matching ya, bayarnya serius mau beli, minta kirim sampel, yang dikirim sampel kubus. Bayarnya udah agak-agak gimana gitu. Kan saya udah minta heksagonal deh. Jadi kalau masuk Brazil, heksagonal ya Bapak Ibu, 5 cm tinggi, sekitar 2,5 diameter. Desiccated, oh ya, ini berhenti dari sejak bulan Juli, kiriman tuh nggak ada charcoal coconut briquette. Kita terima beberapa kasus, ada satu tuh yang mau menggugat. Karena apa? Harga kontainer gila-gilaan naiknya. Jadi yang sudah tanda tangan kontrak, yang sudah terima PO gitu ya, nggak bisa kirim.
karena harganya nggak bisa naik. Dan hati-hati, jangan lagi mencantumkan, mendeklar coconut briquette ini sebagai coconut handicraft. Awas, hati-hati. Pemerintah Brazil sekarang sudah mencium indikasi bahwa supplier dari Indonesia ini bermain misdeclare. Nih, tanya teman-teman pemain charcoal nih, pasti begitu semua rata-rata. Karena apa? Karena kalau dia bilang handicraft dari kelapa, dia nggak perlu special container. Padahal charcoal itu harus special container karena dia digolongkan sebagai SDG, dangerous good. Ya, meledak tuh kapalnya dan kejadian memang kapalnya di laut tuh meledak gara-gara burning sendiri. Makanya setiap charcoal yang dikirim itu harus ada sertifikat tes self test ya. Lupa saya. Maaf ya. Nanti saya kalau self-heating test, Bu. Self-heating test. Ya. Supaya nggak meledak di laut gitu. Jadi, nah sekarang pemerintah Brazil ini saya infokan sekalian sudah menangkap indikasi terjadi misdeclare. Kalau ada tetap mereka kirim, bayarnya ini kena denda, dan dendanya kan dihitung sejak tahun berapa dia melakukan importasi produknya. Jadi nggak ada buyer yang berani sekarang. Termasuk perusahaan Bapak Ibu sebagai supplier yang kirim akan di blacklist. Jadi ya, memang agak ribet, tapi kalau Bapak Ibu comply, ini permintaannya tinggi sekali, banyak banget buyer yang cari, dan mereka loyal. Nggak ada yang di bawah 10 tahun, di atas 10 tahun cari supplier baru, alasannya cuma tadi yang saya katakan, kualitas produk tidak terjaga, harga sudah seenaknya. Ya, desiccated coconut ini juga. Karena apa? Di sini tuh produk pastry, kue-kue, mereka seneng banget pakai produk bahan kelapa ini loh. Entah itu dimasukkan adonan, entah itu jadi topping gitu ya. Memang di mana-mana saya sampai enak lihat yang udah roti ditaruhin kelapa terus. Gitu ya. Tapi memang ini yang dicari. Nah, yang lain ada handicraft, ada palm oil. Palm oil dan turunannya used cooking oil ini dipakai nomor 4 ini untuk biodiesel di sini. Di sini kami pakainya bensin biodiesel ya, Bu, Bapak. Jadi kebutuhan pabrik biodiesel di sini sangat tinggi. Saya katakan masih terbuka tawaran untuk 6.000 ton per bulan RBD palm oil CP6, CP8, CP10 atau canola. Ya, silakan yang punya nanti Bu Dewi, saya punya 2 staf di sini, ada Bu Dewi, nanti Bu Dewi tuliskan WA kantor kita supaya teman-teman yang punya, sudah ada beberapa tawaran dan kita sudah masukkan, tapi sedang dianalisa harga akhir. Yang kemarin perusahaan besar itu sudah ekspor kemana-mana ditolak karena harganya sangat tinggi. Used cooking oil ini dipakai juga biodiesel, lagi dicari. 5.200 ton per bulan minyak jelantah apapun dari manapun, dari hasil apapun maksudnya, asal murah. Karena mau diolah lagi jadi biodiesel, ya. Sop noodle ini permintaannya 800 ton per bulan. Awalnya nggak tahu juga sop noodle 800. Ternyata ini bahan baku untuk kosmetik, sabun-sabun ya. Yang beli ini sekelas Unilever di Brazil, mereka lagi cari. Laveni namanya. Dan dilanjut dengan yang terakhir jarum suntik, belum ada yang mampu ya. Permintaan di sini banyak sekali untuk program vaksin. Brazil ini termasuk negara yang vaksinasinya sangat-sangat ketat, sangat berhasil. Bukan vaksinasi COVID ya, Bapak Ibu, tapi vaksinasi dari sejak bayi. Mereka sangat-sangat concern. Jadi bayi itu terjaga vaksinasinya. Nah, jadi silakan nanti. Ini adalah peluang yang ada saat ini, ya, yang kami yang pegang. Kalau ada UKM yang mampu, silakan hubungi staf saya, ada Bu Wiwin nanti. Bu Wiwin bagian promosi sosial media dan Ibu Dewi bagian inquiry ekspor. Selanjutnya Pak Dudu. Nah ini warga Brazil itu ya mirip-mirip. Mereka akan setia. Jadi kalau Bapak Ibu berhasil memenangkan hati mereka dengan produk Bapak Ibu, yakin mereka long lasting. Ya. Lanjutnya. Tapi satu yang menarik ya. Saya tuh mencermati data statistik di bulan Oktober. Saya temukan bahwa selama pandemi yang naiknya sampai 180%
ekspor kita naik ke sini tuh palm oil. Hmm. Ternyata minyak ya, ternyata itu dipakai untuk aromaterapi. Jadi banyak orang stres karena terkurung di rumah. Mereka katanya jadi saya datang ke toko furniture kita tuh di sana, dia bilang, Bu Ami, aku harus ke Jakarta temenin, ke Bali. Kenapa? Ini yang minta memindahkan spa, suasana pantai ke rumah itu banyak sekali, sampai barang di warehouse tuh habis. Ya, jadi mereka ini kan seneng banget ke pantai ya, Bapak Ibu mungkin tahu pantai-pantainya. Kopi-kopan, pantai-pantainya ya, ibu-ibu mending nggak usah, bapak-bapak sih boleh aja pakai kacamata hitam, karena mereka seneng banget. Kalau kita ke pantai, datang, buka bekal, celup-celup kaki, pulang gitu ya. Kalau di sini enggak, pantai itu dari pagi sampai malam. Pantai, berenang di pantai, surfing, duduk, ngobrol, minum bir, baca buku, masuk lagi pantai, begitu terus aja sampai malam. Ya mereka seneng banget. Nah, jadi dipindahkanlah suasana pantai itu dengan bangku-bangku pantai, dengan aroma-aroma terapi yang begitu-begitu ya. Jadi tinggi sekali. Kami memang bukan negara tujuan ekspor utama, kami negara non-tradisional. Jadi saya di sini berjuang sebetulnya. Dibandingkan Pak Diki yang Osaka itu nilai ekspor kita masih dikit ke Brazil ya Pak Benny. Tapi we are fighting, kami fight di sini. Ya. Kemudian selanjutnya, nah ini saya akan cepat aja. Kenapa saya bilang Indonesia Mercosur bukan Indonesia Brazil? Mercosur itu, jadi di Brazil ini, di Amerika Selatan ini, mereka tuh ASEAN ya, kayak ASEAN ya. 4 negara, Brazil, Argentina, Paraguay, Uruguay. Apapun kebijakan yang dianut di Paraguay itu dianut oleh Brazil, termasuk Uruguay dan Argentina. Termasuk tarif. Nah, persoalannya, the sad news is tarif ke Brazil impornya itu masih tinggi. It is so sad. Apa sih penyebabnya? Satu, kita nggak punya perjanjian kerjasama, ya sampai hari ini masih gagal. Karena apa? Kalau kamu mau bikin kerjasama dengan Brazil, kamu harus melibatkan 4 negara. Bayangkan susahnya. Bilateral saja antara kita dengan Afghanistan jalannya bisa sampai 5 tahun gitu ya. Ini Indonesia Mercosur dan mereka tensinya tinggi. Kalau udah presidennya Brazil lagi ngambek sama presiden Argentina, nggak ada ngomong, nggak ada, semua blok-blokan. Jadi kita yang di tengah-tengah ini kejepit. So, ini adalah part dari diplomasi yang sedang diperjuangkan. Selanjutnya, contoh saja berapa sih tarifnya? Nih, soset ya, tarifnya ini tinggi tuh. Yang lebih dari 20% tuh masih ada 181, jumlah produknya 4,46. Tapi yang antara 10 hingga 20% tuh 57,36% produk ekspor kita. Ya, jadi sedih gitu. Tapi itu yang sedang kami perjuangkan. Mudah-mudahan lah nasib baik gitu ya. Kemarin itu sudah ada kesempatan ketika Mercosur itu dipegang sama Brazil sendiri. Wah, udah tuh kita cepet banget, semua tim datang. Terus kemudian Argentina enggak katanya. Saya marah karena persoalan COVID dengan Presiden Bolsonaro. Sudah bubar semua. Selanjutnya Pak Dudu. Sama aja ya, paling tingginya di 10-20%, lanjutnya Paraguay sama aja 10-20%. Bayangkan Bapak Ibu, saya ini 12 tahun di Kementerian Perdagangan Jakarta itu ngurusin perundingan Asia Pasifik 21 negara. Target kita 0-5%, jadi nggak boleh lebih tinggi dari 5%. Itu sudah fight-nya luar biasa. Kami hadapin Amerika, Rusia, Cina, dan lain sebagainya. Kita menang. Nah ini bayangkan 10-20%. Produk sepatu Bapak Ibu 35%. Dan yang the saddest news, yang paling menyedihkan adalah Brazil ini terdiri dari pemerintahan pusat dan pemerintahan negara bagian. Brazil itu punya 26 negara bagian, Bapak Ibu. Sao Paulo itu salah satu negara bagian. Di setiap negara bagian ada municipality atau kecamatan. Sao Paulo itu punya 600 kecamatan. Kalau ada barang impor masuk, nah ini tarifnya itu mulai dari tarif municipality, tarif negara bagian, tarif pemerintah federal, berlapis. Inilah susahnya. Inilah yang kita bilang, aduh Brazil, gila deh. Tertutup banget ekonominya. Ya, para pelaku usaha di sini sangat menjerit, tapi you know lah, bacalah berita Presiden Bolsonaro.
sangat keras ya, sangat out of apa ya, tidak common gitu. Ya, selanjutnya Uruguay juga sama. Selanjutnya, nah kira-kira inilah bayangannya. Apa aja sih teksnya? Ada text over, ada IP, ada PIS, ada COFINS, ada CIF, ada warehouse tax, ada macam-macam. Ya, tapi do not worry, karena permintaan buyer Brazil terhadap barang Indonesia itu tinggi, produknya sudah saya sampaikan tadi. So once you make through it, you're gonna be lasted, gitu ya. Bayangkan, kami ada di sini untuk bantu Bapak Ibu. Jangan khawatir, doakan kami sehat terus, bisa menjalankan amanah ini dengan baik, gitu ya. Nanti kita sama-sama, yuk majunya sama-sama. Selanjutnya, ya ini lewat aja terus. Teman-teman jauh lebih tahu terus. Ya terus. Ya terus ini sangat general ya. Terus sorry ya Pak Dudu, terus saja. Terus, nah ini stop di sini. Ini terakhir ya, slide saya terakhir. Apa yang kami lakukan sebagai pelayan dari Bapak Ibu semua, kami melakukan upaya-upaya terbaik. Kami punya analisis intelijen. Saat ini sudah 4 yang kami keluarkan. Saya sedang review finalisasinya, data dan lain sebagainya. Kalau sudah siap saya berikan. 4 itu ada furniture rotan, furniture secara umum, furniture yang dari kayu, dan desiccated coconut. Apa isinya? Analisis intelijen itu memuat laporan mengenai Brazil, laporan mengenai peluang produk tadi, laporan mengenai negara pesaing, laporan mengenai kesulitan masuk, laporan mengenai pameran yang itu Bapak bisa ikuti terkait produknya. Nah, kemudian ada laporan penanganan hambatan. Ini datang, ini fotonya ini saya baru seminggu masuk ke Sao Paulo, tiba-tiba sudah ada kasus begini. Akhirnya buyer Brazil datang ke Bali untuk mengklirkan masalah. Ya. Ini teman-teman yang punya furniture, handicraft. Kalau barangnya dari seafood, dari kerang gitu ya, hati-hati, dokumen diperhatikan. Ini cuma kesalahannya petugas di Bali itu tidak menconteng satu kolom, yaitu bahwa ini bukan kerang hidup, ini kerang mati. Ini digunakan untuk handicraft. Akhirnya masuk ke sini kena, nggak bisa keluar dari port, ya. Karena nggak boleh sampai hari ini. Kita nggak bisa kirim produk perikanan ke sini, Bapak Ibu. Itu persoalan lain. Kemudian ada informasi intelijen, hampir sama, cuman ini lebih spesifik siapa pesaing dan bagaimana strategi pesaingnya. Ini kami persembahkan untuk para produsen di Indonesia. Kemudian promosi. Nah, Bu Wiwin itu punya target 1 kali 1 hari posting, ya. Postingnya produk Bapak Ibu yang sudah masuk ke kami dan kami verifikasi. Kedua, kami tawarkan juga ke buyer-buyer. Kedua, kegiatan kami, pameran dan lain sebagainya. Jadi tolong nanti silakan Pak Dudu terakhir, silakan nanti subscribe ya, atau add friend. Nah ini ada Facebooknya ITPCS Paulo ya. Kemudian yang paling aktif itu adalah Facebook ITPCS ya, bukan SAO ya, ITPCS Paulo. Kemudian Instagramnya ITPC Sao Paulo. Kemudian yang tertarik nanti silahkan email ke itpcbra@kemendak.go.id. Bra ya, Brazil, bukan Bra yang lain. Kemudian ada telepon di situ, itu telepon resmi kantor kita. Silahkan nanti berhubungan dengan Bu Wiwin. Kalau ada yang mau di-add ke grup kita, WhatsApp grup bernama Sobat UKM Indobras, silakan Bu Wiwin nanti taruh di kolom chat. Silakan nanti hari ini hari Minggu pagi di Sao Paulo, nanti Senin kita follow up. Ya. Nah, satu lagi sebagai penutup, Bapak Ibu yang menghubungi kami, harap bersabar, semua kami baca, semua akan kami respon. Tapi ingat, beda waktu kita 10 jam. Ya, jadi jangan marah-marah terus nanti ngadu ke bos saya nanti saya nanti. Pagi ini pagi. Ya, balas email. Karena 10 jam. Di sini kita sudah Minggu malam, di sana masih Minggu pagi.
ya, Pagi. mulai hari. Oke. Sabar ya Bapak Ibu, dengan demikian itu paparan saya. Nanti kita yuk tanya jawab aja, kita diskusi. Di sini juga banyak teman-teman UKM kami nih Pak, yang dari grup nih yang sudah melalang melintang ya. Ada Pak Andi Sirait, Pak Made, Pak Johan, Pak Yuri, ada macam-macam. Saya lupa, mohon maaf ya teman-teman, lupa namanya. Begitu ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, Bu Ami, paparannya ini dianggap ITPC Sao Paulo ini ITPC yang dinilai fast respon, Bu. Luar biasa. Iya, Bu, dan Bu Ami ini sangat membantu sekali menjelaskan yang secara detailnya. Jadi ini sungguh sangat bermanfaat buat para calon eksportir gitu. Baik, saya akan membuka sesi tanya jawab. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan. Di sini ditujukan dulu untuk Ibu Setia Puspita Dewi. Ibu, ini ada yang bertanya, bagaimana caranya agar bisa didatangi buyer? Mengingat tadi produk Ibu ini kan termasuk yang sangat langka dan unik ya, apalagi bahan bakunya itu boleh dibilang tidak mudah ya Bu ya, untuk ditemui di seluruh daerah kan, perlu untuk dataran tinggi. Nah itu bagaimana Ibu bisa mendatangkan buyer Bu? Oh, baik, saya jawab dulu Ibu Hartianti. Ya, Terima kasih banyak. Ya. Jadi itu yang tadi saya sampaikan. Kebetulan sekali dan memang kami itu punya sister company freight forwarding. Jadi di situ kami sudah punya banyak sekali buyer gitu. Jadi saat buyer datang ke office kami, langsung kami sodorkan produk kami, suruh mencicipi, suruh segala macam gitu ya. Kita bawakan sekalian gitu kan ke negara mereka pulang. Jadi mereka biar ada prospek untuk memasarkan di negaranya seperti itu. Itu memang promosi kami yang paling unggulan seperti itu. Jadi karena dalam